Perkenalkan, kami dari kelompok 25 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu desain jaringan gedung lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Udayana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tebuana Agung Indolori dengan NIM akhir 080. Perkenalkan, saya Ida Imaricana Novitasari dengan NIM akhir 005. Perkenalkan, saya Iputu Kedioka Juta dengan NIM akhir 067. Perkenalkan, saya Sindira Deni Srimarima dengan NIM akhir 149. Langsung saja kita beranjak ke latar belakang. LPPM Universitas Udayana merupakan unit strategis yang mengkoordinasikan penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menjadi pusat penyebaran dan penerapan IPTEX melalui berbagai kegiatan ilmiah nasional. Oleh karena perannya yang luas dan kompleks, gedung LPPM kami pilih sebagai lokasi observasi karena memiliki kebutuhan jaringan yang tinggi dan relevan untuk perancangan jaringan. Ada pula rumusan masalah yang kami buat, yaitu bagaimana kondisi jaringan, jumlah perangkat, dan permasalahan yang ditemukan di gedung LPPM, apa saja kebutuhan jaringan fungsional dan non-fungsional gedung LPPM, bagaimana perancangan topologi spesifikasi, penempatan perangkat serta IP address untuk VLSM yang sesuai untuk gedung LPPM, serta bagaimana hasil simulasi dan konfigurasi jaringan di Cisco Packet Tracer serta tingkat keberhasilan konektivitasnya. Tujuan yang kami buat yaitu untuk mengetahui jumlah perangkat, kondisi, dan permasalahan jaringan di gedung LPPM, menentukan kebutuhan jaringan fungsional dan non-fungsional, merancang topologi, spesifikasi, penempatan perangkat, serta IP addressing VLSM, serta melakukan simulasi dan konfigurasi jaringan di Cisco Packet Tracer untuk menguji konektivitas. Metodologi pengumpulan data yang kami lakukan yaitu ada observasi tangan, yaitu dengan mengamati langsung kondisi jaringan, tata letak ruangan, dan perangkat yang tersedia. Kemudian ada wawancara, dilakukan kepada staf atau pengguna di gedung LPPM untuk mengetahui keluhan, kebutuhan, dan kendala jaringan, serta dokumentasi, yaitu mengumpulkan foto, data, serta dokumen pendukung lainnya, serta yang terakhir, studi literatur yang mengacu pada teori jaringan komputer, topologi jaringan, standar perancangan, prinsip VLSM, dan referensi teknis perangkat jaringan. Bab 2 pembahasan. Berikut adalah hasil survei lokasi yang telah kami lakukan. Yang pertama ada daerah gedung LPPM Universitas Udayana. Berdasarkan survei yang kami lakukan pada Senin 1 Desember dan Selasa 9 Desember 2025, berikut adalah gambar denah yang bisa kami buat mengenai gedung LPPM Universitas Udayana. Berikut adalah tata letak ruang lantai 1 gedung LPPM, lantai 2 gedung LPPM, lantai 3, dan tata letak ruang lantai 4 gedung LPPM. Berdasarkan survei yang kami lakukan, ada beberapa komponen yang kami dapatkan. Pada lantai pertama terdapat 1 router dan 2 komputer, pada lantai 2 1 router dan 4 switch, lantai 3 1 router, 1 switch dan 6 komputer, dan lantai 4 1 router, 5 switch dan 28 komputer. Oke, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk 2.2 kondisi jaringan dan permasalahan saat ini, pada lantai 1 lab forensik menggunakan 1 router yang sering melambat saat banyak perangkat terhubung dan pernah mengalami gangguan panjang. Nah, pengguna juga terkendala akses si Raisa dan perubahan password yang tidak terjadwal. Kemudian ada ruang analitik masih bergantung juga pada jaringan iMissU, sehingga sering mengalami gagal login, sinyal lemah, dan gangguan saat listrik padam, sehingga sangat membutuhkan WiFi khusus. Lalu pada lantai 3 memiliki jaringan yang stabil dengan 1 router pusat dan jarang mengalami masalah karena jumlah pengguna dan kebutuhan koneksi tergolong ringan. Sementara itu, lantai 4 memiliki beban terbesar dengan banyak staf dan mahasiswa, namun seluruh jaringan memakai satu SSID tanpa pemisahan. Kondisi ini menyebabkan koneksi putus nyambung, terutama pada LP2M, dan perangkat tidak mampu menangani lonjakan penggunaan pada masa sibuk. Penggunaan mengharapkan peningkatan kecepatan, kestabilan, dan perangkat yang lebih dimumpuni. Kemudian untuk 2.2.1 kebutuhan fungsional, setiap lantai membutuhkan jaringan yang stabil untuk mendukung aktivitas akademik dan administrasi. Lantai 1 memerlukan koneksi yang lancar untuk penelitian, pengolahan data, dan pekerjaan keuangan, sedangkan ruang analitik membutuhkan jaringan mandiri karena sering terkendala autentikasi iMissU. Lantai 3 hanya membutuhkan koneksi dasar untuk pekerjaan staf,
Lantai 4 memiliki kebutuhan tertinggi untuk mendukung pengajuan proposal, monef, validasi KKN, dan akses sistem internal. Secara keseluruhan, jaringan harus mampu melayani aktivitas harian dan menghadapi lonjakan penggunaan pada periode tertentu. Lalu untuk 2.2 kebutuhan non-fungsional, jaringan harus stabil terutama di lantai 4 yang sering mengalami putus nyambung saat beban tinggi. Kecepatan akses perlu memadai untuk aplikasi web, unggah-unduh dokumen, dan administrasi. Dari sisi keamanan diperlukan pemisahan VLAN karena saat ini semua masih menggunakan satu SSID. Kemudian jaringan juga harus mudah dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna yang terus bertambah. Selain itu, perangkat perlu mendukung pembagian bandwidth, pemantauan trafik, dan prioritas layanan agar koneksi tetap optimal. Kemudian untuk 2.2.3 kebutuhan jumlah pengguna dan perangkat, pada lantai 1 melayani sekitar 10 pengguna dengan 2 perangkat per orang, sementara ruang analitik memilih 6-7 staf dengan perangkat pribadi dan 2 PC utama. Kemudian lantai 3 memiliki 6-7 pengguna dengan kebutuhan ringan. Lalu lantai 4 memiliki beban terbesar terdiri dari puluhan staf, dosen, dan mahasiswa yang aktif pada periode tertentu. Banyaknya perangkat yang terhubung menuntut penggunaan perangkat jaringan berkapasitas tinggi dan topologi yang mampu mendistribusikan beban secara merata. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Putu Gede Okadita dengan Limahir 067 akan melanjutkan penjelasan mengenai hasil perancangan jaringan. Berikut ini adalah topologi jaringan gedung LP2M Universitas Udayana berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan. Jadi pada awalnya belum diterapkan subnetting dan posisi access point masih belum optimal. Dan di bawah ini merupakan hasil pengoptimalan desain topologi jaringan gedung tersebut. Jadi di sini sudah diterapkan subnetting dengan metode VLSM dan ditambahkan beberapa access point serta dilakukan penyesuaian penempatan access point tersebut. Jadi berdasarkan pertimbangan untuk memberikan ekspansi di masa depan, jika ada penambahan segmen jaringan baru, maka dipilih jaringan IP jaringan 192.168.0.0/22 dengan range dari 192.168.00 hingga 192.168.3.255, yaitu totalnya 1024 alamat IP. Berikut ini adalah tabel subnetting pada gedung tersebut dengan metode VLSM. Jadi di sini dimulai dari lantai 1 dengan segmennya yaitu lab forensik dan analitik menggunakan IP network 192.168.0.0/25 dengan kapasitas host sebanyak 126 sampai lantai 4 dengan segmen yaitu switch 4/4 untuk tamu. Ini IP networknya 192.168.2.64/26 dengan kapasitas yaitu 62 host. Dan ini masih menyisakan IP yang bisa digunakan untuk ekspansi di masa depan. Selanjutnya ada perancangan jaringan untuk lantai 4. Yang berikut ini adalah topologinya. Jadi untuk komponen dan konfigurasi jaringan tersebut, yang pertama lantai 4 ini menggunakan satu router, yaitu router 4/1 yang berfungsi sebagai gateway yang terhubung secara langsung dengan topologi star terhadap switch 41, switch 42, switch 43, dan 44. Switch 41 melayani area LP3M, switch 42 melayani area LP2M, switch 43 ini melayani ruang sidang, dan switch 44 ini melayani area tamu. Selanjutnya terdapat juga access point, 7 access point yang ditempatkan menyebar di seluruh area ruangan untuk menjangkau seluruh area terbesar yang dipecah menjadi beberapa blok /26. Jadi untuk switch 41 dan 42 ini blok IP-nya 192.168.128/26 dan 192.168.1.192/26. Untuk switch 43 dan 44 ini menggunakan blok IP 192.168.0/26 dan 192.168.2.64/26. Dan router 41 ini berfungsi menghubungkan dengan lantai 3 melalui
IP interface 10.0.34.2/30. Selanjutnya untuk perancangan jaringan lantai 3, berikut ini topologinya. Untuk komponennya, di sini terdapat router 31 yang terhubung dengan switch 3 strip 1, yang mana switch-nya menjadi pusat koneksi. Selanjutnya, terdapat 3 access point yang ditempatkan untuk masing-masing ruangan. Kemudian, seluruh perangkat di lantai ini berada dalam satu segmen jaringan, yaitu IP 192.168.1.0/25 dengan kapasitas 126 host. Dan terakhir, router 31 ini berfungsi sebagai penghubung antara lantai 4 melalui IP interface 10.0.34.1/30 dan lantai 2 melalui IP interface 10.0.23.2/30. Baik, untuk lantai 2, jaringan dirancang untuk 2 unit kerja yaitu core dan pusat unggulan pariwisata. Fokus utama kami adalah memisahkan lalu lintas data kedua unit agar tidak saling mengganggu. Di lantai ini, kami menggunakan router PT21 yang terhubung ke 2 switch, yaitu switch 21 untuk pusat pariwisata dan switch 22 untuk core. Skema 2 switch ini membuat manajemen kabel lebih rapi dan memudahkan pembagian koneksi ke setiap ruangan. Untuk akses wireless, tersedia 3 akses point yang memastikan semua area lantai 2 terjangkau sinyal Wi-Fi. Kami juga menerapkan pemisahan subnet, di mana pusat pariwisata memakai subnet 192.168.0.128/26, sedangkan core memakai 192.168.0.192/26. Pemisahan ini bertujuan agar trafik yang padat pada satu unit tidak mengganggu unit lainnya. Router lantai 2 juga memiliki penghubung antara lantai, yaitu ke lantai 3 melalui IP 10.0.23.1/30, ke lantai 1 melalui IP 10.0.12.2/30. Di lantai 1, kami berfokus memperbaiki koneksi karena lantai ini menjadi pintu utama jaringan gedung menuju jaringan eksternal. Di sini terdapat lab forensik dan lab analitik yang sebelumnya sering mengalami gangguan. Kami menggunakan router PT11 sebagai gateway utama yang terhubung ke ISP atau server kampus melalui kabel modem dan cold PT. Router ini juga terhubung ke server aplikasi dengan IP 172.16.100.100 untuk mensimulasikan layanan universitas. Seluruh koneksi ke perangkat lantai 1 didistribusikan melalui switch PT11 dan kami menambahkan 3 akses point, yaitu akses point untuk tamu, akses point khusus lab forensik, dan akses point khusus untuk lab analitik. Ini untuk menjawab keluhan pengguna yang sebelumnya mengalami sinyal lemah. Area lokal lantai 1 menggunakan subnet 192.168.0.0/25 dan router menerima trafik dari lantai atas melalui jalur 10.0.12.1/30. Baik, selanjutnya kita ke simulasi. Jadi di sini topologi jaringan gedungnya ini sudah diatur untuk IP DHCP pool, sehingga semua device dapat memperoleh IP address secara otomatis. Lalu juga sudah diterapkan routing pada routernya dengan metode RIP. Jadi untuk proses routingnya lebih simpel. Baik, selanjutnya kita akan menguji konektivitas antara device di beda lantai. Yang pertama, kita coba ping dari device lantai 1 ke lantai 2. Sini kita coba ping 123. Ping 19.98.0.123. Oke, berhasil. Selanjutnya kita coba ping ke device lantai 3. Ini IP-nya 1.7.
Oke, berhasil. Kita coba ping ke device ada lantai 4 95 ping 99.195. Oke, berhasil. Nah, selanjutnya kita akan menguji broadcast pada salah satu segmen jaringan. Contohnya di sini pada lantai 2 ini ada terbagi menjadi 2 segmen jaringan. Kita akan coba uji pada segmen jaringan 192.168.0.192/26. Ini kita coba melalui laptop 2/2 ke mode simulasi. Ini ke Connectron. Kita coba ping ke IP broadcast 0.255. Oke, tapi kita jalankan simulasinya. Oke, jadi device yang mendengar broadcast tersebut hanya device yang berada pada segmen jaringan yang sama. Nah, terakhir kita akan menguji konektivitas ke server. Di sini IP servernya yaitu 172.16.100.100. Oke, kita mulai dari device lantai 1. Coba akses melalui browser 172.16.100. Oke, bisa. Coba di lantai 2. Oke, bisa. Di lantai 3 sekarang. Oke, bisa. Terakhir di lantai 4. Oke, sukses. Baik, mungkin sekian untuk simulasi topologi jaringannya dari saya. Terima kasih. Kemudian bab 3 penutup. Kesimpulannya, jadi rancangan yang kami buat itu menerapkan desain hierarkis, di mana penggunaan router dan switch itu manageable, penempatan access point yang lebih optimal, serta pembagian VLAN. Dengan pendekatan ini, jaringan menjadi lebih stabil, lebih aman, dan lebih mudah dikelola. Hasil dari simulasi Cisco Packet Tracer juga menunjukkan bahwa semua perangkat dapat saling terhubung dan konfigurasi jaringan berjalan sesuai dengan tujuan. Kemudian saran, jadi ada beberapa saran yang kami buat. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas perangkat jaringan, terutama pada router dan access point pada lantai dengan trafik yang padat. Kemudian implementasi VLAN secara konsisten, di mana agar keamanan dan efisiensi trafik tetap terjaga. Yang ketiga, penambahan access point di area blind spot. Karena berdasarkan survei terdapat beberapa titik yang masih mengalami sinyal lemah, jadi penambatan access point di titik yang strategis bisa memperluas jangkauan Wi-Fi dan meningkatkan kenyamanan bagi pengguna. Dan yang terakhir adalah pembaruan dan monitoring berkala yang dianjurkan untuk melakukan pemantauan secara rutin terhadap kinerja jaringan, termasuk memeriksa beban pada router, switch, dan access point, di mana pembaruan password, firmware, perangkat, serta dokumentasi konfigurasi perlu dilakukan secara terjadwal. Kemudian ini daftar pustaka yang kami pakai, serta lampiran dokumentasi wawancara yang telah kami lakukan, dan dokumentasi survei ruangan dan komponen jaringan yang telah kami lakukan juga. Sekian presentasi tugas dari kelompok kami. Terima kasih.